Mas, iya benar, Satgas PKH melakukan penertiban kawasan hutan, yaitu satu di PT Alam Bukit 30 HBT seluas 2012,25 hektar. Kemudian lahan non tanaman kehutanan seluas. Kawan-kawan, ketemu kembali di channel Sang Pemandu. Barusan kita melihat cuplikan pernyataan dari Kepala Kejaksaan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Bapak Ridwan Ismawanta, yang telah memaparkan bahwa telah benar bahwa Satgas PKH penertiban kawasan hutan telah mengambil lahan-lahan yang non tanaman kehutanan di wilayah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang termasuk di dekat desa saya sendiri. Yaitu sudah beliau paparkan tadi bahwa dari PT Bukit Alam 30 sudah diambil lahan-lahan dari perusahaan yang bukan ditanami tanaman non kehutanan, kawasan hutan. Dari PT Alam Bukit 30 sekitar 2000 hektar. Perusahaan ini sangat-sangat banyak sekali lahan-lahan yang bukan non tanaman kehutanan, yang di luar, mungkin diduga di luar konsensi mereka, izin mereka, atau memang di dalam izin mereka ya. Kemudian yang paling banyak adalah PT Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo ini, di Kecamatan 7 Kota Ilir, hampir 6.000 hutan yang non tanaman kehutanan. Laporan lahan non tanaman kehutanan seluas 3.606,67 hektar di dalam kawasan hutan tanaman industri. Ini dalam penguasaan pemerintah Republik Indonesia. Lindung, konservasi, zona penyangga, atau yang lain-lain yang masuk di wilayah yang mungkin yang masuk di atau konsesi mereka atau izin mereka, atau yang sudah ditanami ya, diduga ya diambil kembali oleh negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Kemudian yang dilanjutkan lagi oleh beliau adalah Warna Mukti, PT Warna Mukti Wisesa sendiri yang berdampingan dengan desa tempat saya tinggal, itu sekitar berapa, 800 hektar. Kemudian disusul dengan perusahaan lain seperti LKU ada di 2 tempat, 3000 hektar. Ini sangat mencengangkan. Ya, saya secara pribadi sangat ya setuju ya kalau lahan-lahan non tanaman kehidupan ini yang di wilayah izin perusahaan atau konsensi perusahaan itu dikembalikan menjadi seperti fungsinya, yang ditanami dengan tanaman tanaman kehutanan, ditanami kembali atau dikembalikan ke kawasan hutan sebelumnya ya kan. Karena itu wilayah perusahaan, itu bukan sedikit. Cuma PT Warna Mukti Wisesa yang hanya sekitar 800. Kalau PT Lestari Asri Jaya sampai 6.000 hektar. Kemudian dan Alam Bukit 30 2.000 hektar. Dan PT LKU sampai 3.000. Ya, ini saya secara pribadi setuju ya, dikembalikan kepada fungsinya, ditanami tanaman non kehutanan. Sebenarnya dari perusahaan itu sudah ada KTM, Koperasi Tanaman Hutan ya. Koperasi Tanaman Hutan itu ya menanam tanaman kehutanan seperti jengkol, mungkin durian, tanaman-tanaman keras ya, tapi tidak dengan kelapa sawit ya. Sudah ada kerjasama dengan perusahaan itu sendiri, dan itulah menjadi HKM, hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan, ingat, itu tidak bisa juga ditanami kelapa sawit. Hutan kemasyarakatan itu tetap tanaman kehutanan yang boleh ditanam. Lalu hasilnya melalui KTM, Koperasi Tanaman Hutan, itu disalurkan oleh mereka untuk dijual. Tetap hutan kemasyarakatan itu tetap, kalau saya lihat peraturannya, tidak bisa ditanami kelapa sawit ya. Itu yang saya pelajari. Silakan kalau kawan-kawan memberikan ada masukan, silakan komen di bawah ya.
di channel kita kali ini. Itu yang kita bahas hari ini tentang benar telah melalui Jack TV tadi, melalui Jambi TV tadi, teman kita Rizal telah mewawancarai Kepala Kejaksaan Kabupaten Tebo, Bapak Ridwan Ismawanta. Benar telah Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah mengambil lahan yang bukan non tanaman kehutanan di wilayah perusahaan di Provinsi Jambi Kabupaten Tebo khususnya ya. Oke, itu bahasan kita kali ini kawan-kawan. Dan sebenarnya saya lebih suka kalau lahan-lahan itu ya, kalau seandainya kalau untuk masyarakat informasinya yang hanya mengambil lahan sekitar 5 hektar untuk kehidupan itu mungkin masih bisa dirundingkan, masih mungkin diberikan kelonggaran oleh negara melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan 5 hektar. Tapi yang sudah satu pribadi, satu orang mengambil 100 hektar, 50 hektar, itu menurut saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus juga diterapkan di situ juga. Kalau satu orang itu bisa 50 hektar, 100 hektar, seharusnya semua harus ya sama, harus sebanyak itu juga. Jangan hanya pribadi-pribadi tertentu gitu kan. Ya oke, itu aja dulu sementara kawan-kawan. Yang komen silakan, yang mau komen silakan komen di bawah di channel Sang Pemandu. Hari itu bahasan kita hanya itu hari ini. Semoga terima kasih kawan yang sudah support channel ini, yang sudah berikan dukungan di channel kita ini. Oke kawan-kawan, sampai ketemu di topik berikutnya, dan topik-topik kita tentang perkebunan kelapa sawit, tentang binatang-binatang liar peliharaan kita. Ada juga kucing separuh kucing hutan yang sudah kita lihat, yang sudah kita tampilkan video kita tentang hukum pertanahan, sertifikat, semuanya kita bahas di sini ya. Nyampur lah tentang perkebunan kelapa sawit, hukum pertanahan, hukum sertifikat, undang-undang, Satgas PKH dan lain-lain. Kita bahas di sini. Juga termasuk juga tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman lokal di Sumatera, juga binatang-binatang alami. Oke, kita bahas dalam satu channel ini saja ya. Oke kawan-kawan, terima kasih yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Silahkan komen di bawah. Bye bye. Lanjutkan lagi dengan pemaparan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo, Bapak Ridwan Ismawanta, tentang kegiatan Satgas PKH Penertiban Kawasan Hutan sesuai instruksi Presiden nomor 5 tahun 2005. Berapa lahan yang sudah mereka ambil kembali dari izin-izin perusahaan, konsesi atau apapun yang tidak ditanami tanaman, yang bukan ditanami tanaman non kehutanan. Kita lanjutkan pemaparan dari Bapak Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo, yaitu Bapak Ridwan Ismawanta, melalui rekan yang diwawancarai melalui rekan kita Jambi TV, yaitu Rizal. Kita simak ini. Mas, iya benar, Satgas PKH melakukan penertiban kawasan hutan, yaitu satu di PT Alam Bukit 30 HPT seluas 2012,25 hektar. Kemudian lahan non tanaman kehutanan seluas 6.596,91 hektar, itu di kawasan PT Lestari Asri Jaya. Kemudian di lahan PT Tebu Multi Agro seluas 849,75 hektar. Kemudian PT Wamukti Wisesa di Desa Balai Rajo seluas 826,40 hektar. Kemudian itu di hari Sabtu, di hari Minggunya itu di seluas 3.606,67 hektar. Di PT LKU ada di 2 titik, di Desa Olak Kemang dan Desa Teluk Rendah Hilir. Kemudian ada lagi, udah itu aja mas. Itu